Di sungai. Sungai bukan sembarang sungai. Karena apa? Sungai ini lokasinya ada di Pingit. Kalian tahu Pingit nggak? Kalau nggak tahu, kalian lihat video ini. Pingit adalah pemandian air panas yang berada di Desa Gumelem. Sedangkan Gumelem itu sendiri terdiri dari Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon yang berada di wilayah Kecamatan Susukan, sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gumelem, khususnya Gumelem Wetan, dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, merupakan daerah peninggalan zaman Kademangan, di mana banyak peninggalan-peninggalan yang bersifat sejarah, baik itu tempat, seni, budaya, maupun adat istiadatnya. Terdapat beberapa tempat di Desa Gumelem Wetan yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu di antaranya adalah tempat pemandian air hangat atau kita sebut Pingit. Nah, pemandian air hangat Pingit ini merupakan pemandian yang bersumber pada mata air panas yang berasal dari pegunungan yang ada di Desa Gumelem Wetan. Sehingga air panas ini mengandung belerang. Kandungan belerang yang terdapat di dalam air ini mempunyai khasiat, salah satunya dapat mengobati penyakit kulit. Banyak orang mendatangi pemandian air hangat Pingit ini dengan berbagai tujuan. Ada yang datang hanya sekedar berkunjung untuk menikmati wisata alam sepanjang jalan menuju lokasi. Ada juga yang berkunjung karena ingin mengobati penyakit kulit yang dideritanya. Dengan cara mandi air di Pingit ini, nah kami salah satu di antara pengunjung sini yang memang ingin melihat secara langsung bagaimana sih penampakan air hangat itu, dan apakah fasilitas di sana sudah cukup lengkap, cukup baik, atau masih asli seperti belum pernah dipugar atau bagaimana? Mari kita simak sampai akhir. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di lokasi. Ternyata lokasinya ada di bawah sini, pemirsa. Bisa kita lihat ya, sepertinya memang jalan untuk ke bawah sudah sedikit dibangun atau memang diperbaiki. Nah, itu penampakan dari luar. Nampaknya sih masih setengah original dan setengah pemugaran ya. Ayo kita lihat lebih dekat. Oh, ini ada pohon beringin yang besar. Ini tampaknya sekarang lumayan banyak pengunjung. Mungkin karena kita datang ke sini weekend atau hari Minggu. Nah, ini penampakan yang pada mandi. Tapi kenapa laki-laki semua ya? Dan ternyata ini hanya ada satu bambu, kemudian memunculkan air, dan tidak ada sekat atau penutup yang bisa menutupi untuk para pengunjung yang mandi di situ. Dan kalau teman-teman bisa melihat, di situ sebenarnya ada tulisan yang berisi aturan bagaimana bisa kita mandi di situ. Di antaranya itu kita tidak boleh telanjang bulat, kemudian tidak boleh memakai sabun dan shampoo, dan lagi artinya dua ini nih. Dan mungkin memang untuk saat ini hanya ada satu bambu ini yang mengalirkan air dan memang tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian memang ya masih kelihatan tradisional dan alami ya teman-teman. Meskipun begitu, di sini sudah banyak warung yang buka. Ada yang menjual mie, kemudian kaos dan baju mungkin untuk ganti, kemudian balon, permen, dan jajanan khas anak-anak. Ada mendoan anget juga loh. Hehe. Jadi Pingit ini berada di dataran tinggi atau kayak gunung, tapi bukan gunung berapi ya, bukan gunung yang tinggi-tinggi banget. Pertama datang kita lihat situasi dan kondisi.
tempat yang masih asri dan memang seperti liar itu gitu ya, hutan liar. Lihat saja, ini adalah salah satu pohon beringin yang sangat besar yang pernah saya temui. Bisa kita bayangin ya, dengan pohon berdiameter luas ini, lebar ini, berapa ratus tahun usianya. Dan ini adalah mata air di bawah pemandian tersebut. Lumayan menarik dan sepertinya memang tidak besar ya, karena mungkin bukan musim hujan, jadi airnya belum besar. Nah, di situ ya teman-teman, itu ada tulisan yang ditujukan untuk wisatawan yang akan mandi. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh telanjang, tidak boleh mandi dengan air sabun, shampoo, dan segala sesuatu yang berbau deterjen. Kemudian karena kita melihat adanya semakin sepi tapi semakin ramai, jadi kita memutuskan untuk tidak mandi dulu di situ. Karena kita ingin mengeksplor sudut-sudut lain, jadi kita naik ke atasnya. Ternyata di sini ada sesuatu yang kita namakan surga dunia. Akhirnya berenang juga. Wah, di sini banyak banget sesuatu yang tidak bisa kita temui di kota. Ada capung cantik. Ini capungnya nggak sembarang capung ya. Ini pokoknya capung khas-khas itu deh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada Mas Anas Fish. Dia lagi ngapain coba? Kalau kalian bilang berenang, ya itu benar, tapi nggak 100%. Kalian lihat deh kakinya. Di sini banyak sekali ikannya, terutama ikan semas. Saat ini saya sedang merasakan dikelilingi oleh ikan-ikan kecil dan sedang seolah-olah digigit oleh ikan tersebut. Teman-teman bisa lihat di sekeliling saya ini ikan kecil semua loh. Airnya jernih teman-teman, jadi kita bisa bebas di sini, belum tercemar. Airnya juga berasal dari mata air. Ini untuk kalian yang nonton video kali ini, kalian beruntung banget karena kalian bisa tahu satu fakta yang lain, yaitu tingkah konyol Mas Anas Fish. Lihatlah, dia bukan berenang tapi dia berjalan menggunakan tangan. Dan kalau kalian tahu orang lain selain Mas Anas Fish yang berenang dengan sandal, kasih tahu ya, komen di bawah. Ini saking bahagianya menemukan habitat aslinya. Dan kalau boleh cerita ya teman-teman, bebatuan di sekeliling sungai ini itu seperti ada cerita legendanya. Jadi satu dusun atau satu daerah yang kita lewati, di sepanjang perjalanan menuju Pingit ini ada satu desa namanya Worak. Nah, dulu sekali ada batu bintang yang jatuh ke daerah ini. Kemudian cahayanya itu nggak pernah padam selama beberapa hari. Dan batu itu cahayanya baru mau padam setelah disiram air kerak. Air kerak itu air bisa nasi itu loh. Kerak itu kan nasi yang ada di bawah panci. Makanya dinamakan daerah Worak. Tapi misalkan kalian adalah salah satu warga sini atau tahu tentang legenda Worak tersebut dan ternyata saya salah menginformasikan, boleh kok dikoreksi di komen ya. Bedanya kolam renang sama sini, kolam renang itu butuh untuk filtrasi, kecuali yang airnya dari alam seperti mata air atau air yang berasal dari sungai. Filtrasi itu apa? Filtrasi itu yang seperti air kotor disaring untuk menjadi air bersih. Oh iya benar. Kebanyakan juga di kolam renang untuk membersihkan airnya menggunakan kaporit. Sampingnya itu membuat mata perih, kemudian di badan itu jadi Aringdi. Deng, itu jembatan. Boker ya? Boker ya? Sing jero Mas ini berarti ayo lebih dalam lagi. Jembatannya Cora.
kotor sungainya. Yeay. Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Kok ini ya beda-beda ya? Dan setelah 1 jam akhirnya kita putuskan untuk pulang. Naik tangga, naik. Akhirnya. Guys, karena kita tadi nggak bisa foto-foto di sana, kita foto di spot-spot yang ada di sepanjang jalan perjalanan pulang. Nah ini salah satunya. Jadi, teman-teman lihat deh. Ini di pinggir jalan ya. Ini jalannya di pinggirnya itu udah jurang gitu loh. Kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa terjun ke bawah sini. Dan ini kalian tahu ini pohon apa? Pohon pakis. Emang disadap ya mas? Disadap pohon pakis? Oh ngecat. Apa ya?